Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati DKM Masjid Al-Ikhwan beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati Bapak Ustadz Bambang Halilintar, yang kami hormati Bapak Ibu, para kiai, para ustadz, para asatizah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan seluruh jemaah Masjid Al-Ikhwan yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, atas izin serta ridhonya pada subuh yang penuh kebahagiaan ini, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi bisa hadir mengikuti taklim di Masjid Al-Ikhwan pada acara rutin pengajian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah menjalankan segala perintahnya, meninggalkan semua larangannya, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya aturkan terima kasih yang terhingga kepada Pak Ustadz Aminuddin yang telah mengundang kami, mengundang saya untuk bisa hadir Zoom meeting. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Ikhwan. Semoga silaturahim yang saya lakukan bersama jamaah Masjid Al-Ikhwan Allah ridai, Allah berkahi, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan milik rezeki kita yang halal dan barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah masjid atau jamaah majelis taklim atau jamaah Masjid Al-Ikhwan tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan, mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah Kota Bekasi. Secara pribadi dan kedinasan, kami haturkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Semoga dengan mematuhi protokol kesehatan, Allah senantiasa jaga kita dari COVID-19 yang belum berakhir di negara kita tercinta, wabil khusus di Kota Bekasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya aturkan terima kasih pula yang tak terhingga kepada seluruh jamaah yang khusus di Kota Bekasi atau khusus di Kecamatan Jatiasi, hanya Masjid Al-Ikhwan yang mempunyai koperasi syariah. Semoga dengan koperasi yang membantu masyarakat, tidak hanya di RW 16, tetapi di Kelurahan Jatisari dan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Jatiasi juga bisa ditularkan. Jadi bisa jadi moderator, bisa jadi mentor di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Jatiasi. Terima kasih Pak Ustadz Aminuddin yang selalu support ya kegiatan ini
dan selalu hubungi saya walaupun kita jarang bertatap muka. Maklum, suasananya seperti ini ya Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa pandemi seperti ini bukanlah kita mengurangi kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi marilah kita tingkatkan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah, ujian yang sedang kita rasakan ini segera Allah angkat. Ya, jadi empok corona ini sudah setahun lebih, Bapak Ibu, berada di negara kita. Ya, belum juga pergi, belum juga angkat kaki. Tentunya dengan berbagai macam kegiatan pengajian di rumah, dimanapun kita berada, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa segera Allah angkat yang namanya COVID-19 dari muka bumi ini, dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, sehingga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, apabila Allah izinkan, saya akan berkunjung ke RW 16. Ada beberapa kegiatan yang memang belum saya kunjungi, walaupun sudah mendengar dan membaca semua kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kiai, terima kasih Ustadz, Ustazah, para jamaah yang bisa bersilaturahim dengan saya. Semoga Allah ridho. Dengan keridhaan Allah, Allah akan berikan kesehatan, panjang umur, berkah dunia akhirat. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah, Allah akan mudahkan kita untuk bersilaturahim, bertatap muka. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin, Mas. Alhamdulillah atas sambutan dari Ibu Camat kita. Alhamdulillah memotivasi kita untuk tetap beribadah dimanapun kita berada, walaupun COVID masih melanda di Indonesia. Dan alhamdulillah disampaikan juga Pak Al-Ikhwan ini menjadi satu-satunya manifat di lingkungan Grati Asih ini yang baru ada, dan didorong oleh Bu Camat untuk bisa menjadi role model atau contoh bagi masjid yang lain, tidak hanya di RW 16 tapi juga di sekitaran Kecamatan Grati Asih, bahkan di Kota Bekasi. Demikian sambutan dari Ibu Camat. Untuk selanjutnya pada Ustadz Halilintar untuk menyampaikan kajian lanjutan dari kajian beberapa minggu yang lalu, yaitu Iqra'uz Zaman atau membaca zaman, yang ini adalah seri pertama, karena informasinya beberapa yang lalu baru pembukaan katanya, dan insya Allah nanti mungkin ada beberapa tayangan yang mendukung daripada apa itu peradaban di masa kini. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidq wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbah bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr ya rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada bi sabilihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahul azim, sadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Ibu sekalian, sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kesehatan di tengah pandemi yang belum kunjung reda, yang belum kunjung selesai. Sepekan ini ada 3 kawan dekat saya yang Allah panggil. Kawan sangat dekat, sangat dekat. Dan satu persatu ya daftar kontak handphone saya mulai nonaktif orangnya. Kalau handphonenya, artinya ya kita tinggal menunggu giliran. Ya kita belum dapat giliran saja. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah dan memiliki persiapan yang baik dalam masa menanti giliran tersebut. Dan jemaah sekalian rahmatullah, para ustaz, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh di sekitar jemaah dan di sekitar Masjid Al-Ikhwan rahmatullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi, walaupun hampir tiap hari ketemu sebenarnya. Cuman kalau dalam format kajian ya berarti ketemu lagi. Pada beberapa waktu yang lalu kita baru memulai tentang Iqra'uz zaman, membaca zaman. Kebetulan 2 hari yang lalu, hari Kamis yang lalu, tanggal 27 Rajab, kita baru saja memperingati hari Isra Mi'raj. Hari di mana Rasulullah diperjalankan oleh Allah dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kira-kira berapa kilometer sekalian? Banyak catatan, banyak yang menulis, ada yang menulis 1.300-an. Daripada kelamaan, kemarin saya ngecek langsung pakai Google Map. Kan zamannya Google Map ya. Di Google Map ketemu 1.439 atau 1.500-an.
Jadi 2 kali Pulau Jawa lebih. Ya, 2 kali Pulau Jawa lebih. Yang kalau perkiraan pada waktu itu, kalau naik bis dihitung oleh Google itu sekitar naik mobil, naik bus itu tanpa berhenti sekitar 16 jam. Ya, 16 jam. Kalau naik bis saya pernah naik bis paling jauh dari Kota Padang ke Jakarta tahun 2001. Setelah itu kapok nggak mau naik bis lagi ke Padang. Capek. Dulu pengen ngerasain kayak apa naik bis lama. Itu 30 jam. Waktu itu ya, mungkin sekarang lebih cepat. Nah, Isra Mi'raj diperkirakan terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Iya benar. Maaf, tahun ke-7 kenabian. Karena belum hijrah waktu itu. Di tahun ke-7 kenabian sekitar 621 Masehi. Atau sekitar di usia 50 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun-tahun itu jemaah sekalian, tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina itu ditempuh dalam waktu 1 malam PP pulang pergi. Kalau sekarang mungkin naik pesawat. Tapi zaman itu nggak mungkin. Makanya kemudian banyak orang tidak percaya. Mayoritas tidak percaya. Bahkan banyak kaum muslimin yang sudah Islam saja tak percaya dan akhirnya murtad. Bahkan ternyata bagi kita gila juga lingkaran hoax dan seterusnya. Karena memang tidak logis seperti itu. Satu-satunya orang yang paling gak pakai nanya begitu Rasulullah cerita habis diperjalankan langsung percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Pokoknya apapun dari Nabi, orang percaya. Nah, itu Abu Bakar. Nah, perjalanannya jauh dalam waktu semalam. Sudah begitu dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj. Dan turunlah berita sholat. Saya tidak akan cerita detail ya, Isra Mi'raj karena sudah banyak cerita. Tapi paling tidak jemaah sekalian, sebelumnya pun di sini, paling tidak ada 3 pelajaran besar yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Apa saja kira-kira 3 pelajaran besar? Kan sebetulnya apapun yang terjadi, karena semua adalah sunnatullah, kehendak Allah, maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajarannya. Ada ungkapan, jangan sampai kita terperosok ke lubang yang sama 2 kali, apalagi 3 kali. Kalau sampai 2 kali berarti kita nggak ngambil pelajaran. Atau waktu gurunya ngajar ngantuk. Ya. Atau gurunya ngajar ngantuk. Nah, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah umat manusia, diutusnya para nabi, juga karena tidak pandai mengambil pelajaran. Ada peristiwa besar, banjir besar zaman Nabi Nuh, itu juga karena umat tidak mengambil pelajaran. Ya. Sehingga kemudian mereka menyembah berhala. Ya. Penyembahan berhala pertama kali itu terjadi di eranya umat Nabi Nuh. Dihabisin, ya. Ada perdebatan apakah banjirnya global seluruh dunia kena atau sebagian. Ya, yang penting banjir, umat manusia habis. Kemudian muncullah anak keturunan Nabi Nuh. Tiba-tiba ya, ada satu kabilah Arab waktu itu yang disebut kaum Ad yang ada di negeri Iran. Iran itu sekarang ada di sekitar antara Hadramaut, Yaman dengan Oman, jadi Jazirah Arab bagian selatan. Itu kembali menyembah berhala. Kami nggak ngambil pelajaran orang dulu nenek moyangnya,
karena 1000 tahun selisihnya dari zaman Nabi Nuh. Nenek moyangnya itu dihancurkan karena menyembah berhala. Ini anak cucunya menyembah berhala lagi. Allah hancurkan dengan angin yang sangat dingin, yang sangat kencang sekali berhari-hari, sampai kemudian terkubur negeri Iran itu. Dah hilang nyawa. Anak turunannya kembali, ini berhala lagi. Ya, jadi pindah dari daerah Yaman ke arah utara. Ke arah utara. Ya, waktu zaman itu Nabi Hud ya, yang pertama kaum Ad, anak turunnya pindah ke utara di daerah pegunungan Atlab namanya di dekat Yordan, perbatasan Saudi dan Yordan. Ini berhala lagi. Akhirnya diutus Nabi Soleh. Ya, akhirnya dilenyapkan lagi oleh Allah. Ini lebih ganas lagi cara Allah melenyapkan. Bikin gempa berkali-kali sampai kemudian mereka mati bergelimpangan, kemudian dimunculkan suara gemuruh yang sangat keras. Menurut beberapa riwayat, Allah memerintahkan Jibril untuk bersuara yang sangat keras hingga telinga-telinga mereka itu kemudian pada pecah, sampai perutnya juga pecah dan mereka mati bergelimpangan. Dan kemudian Allah kirimkan petir menyabar berhari-hari sampai semuanya hancur tidak tersisa. Nah, itu kisah kaum Tsamud. Ini akibat dan ngambil pelajaran. Makanya dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita mesti ngambil pelajaran. Kalau ngambil pelajaran, khawatir nanti dikirimkan cobaan yang berat. Walaupun Rasulullah sudah meminta kepada Allah untuk tidak dikirimkan cobaan berat agar sebagaimana umat-umat terdahulu kepada umat Rasulullah SAW. Begitu cintanya kepada kita beliau. Apa pelajaran dari Isra Mi'raj? Yang pertama tadi, Mas sekalian, kadang kalau kita sudah menyatakan beriman, Allah pasti uji. Ya, ahasiban nas kata Al-Quran dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira dibiarkan saja mengatakan beriman, ya, padahal belum diberikan ujian? Ya kayak kita sekolah, aku naik kelas, kan belum naik kelas, belum ujian. Nah begitu ujian baru ya kita layak naik kelas atau tidak. Nah Allah uji dengan peristiwa Isra Mi'raj untuk memisahkan siapa yang benar-benar beriman dengan yang imannya itu kamuflase. Ya. Karena waktu itu juga masih banyak orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah. Bahkan sholat mereka di sholat pertama. Ini hebatnya. Orang munafik Abdullah bin Abdullah bin Ubay, ya, itu sholatnya di sholat pertama di belakang Rasulullah. Ya. Jadi tidak banyak yang tahu siapa sih orang-orang yang disebut munafik itu, hanya satu orang, namanya Hudzaifah bin Yaman. Nah, dengan peristiwa Isra Mi'raj langsung ketahuan semua siapa yang benar-benar beriman dan benar-benar memusuhi sebenarnya, tapi dia kayak apa istilahnya, Musa berburu Abdullah ayam. Jadi dia sebenarnya memusuhi, tapi dia berkamuflase. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj ini datang, maka terkuak semuanya. Ya, siapa yang bohong-bohongan, siapa yang benar-benar. Jadi kadang-kadang ada peristiwa besar, itu di antara tujuan Allah adalah untuk menyaring ya, siapa yang paling beriman atau tidak. Kalau lagi dapat nikmat, semua orang ngaku beriman. Pembagian sembako hanya untuk jamaah masjid, semua ngaku jamaah masjid. Pembagian sembakonya setelah salam sholat subuh, ya sholat subuh semua. Karena kalau dapatnya setelah subuh nggak dapat. Itu kalau lagi nikmat. Tapi begitu ada sesuatu yang besar, ya, yang sholat subuh nanti diwajibkan bayar infak. Kalau enggak nanti KTP-nya ditarik. Ya. Orang mulai mikir-mikir, kalau ada KTP-nya ditarik masih takut ya. Pokoknya nanti yang sholat subuh wajib bayar infak 100.000.
Nah, ini orang sudah mulai mikir itu dan seterusnya. Dan begitulah semacam itulah Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah langsung tahu nih siapa yang benar-benar mendukungnya dan siapa yang memusuhinya. Pertama. Yang kedua yang sekalian, peristiwa Isra Mi'raj terjadi persis setelah Rasulullah mengalami dua peristiwa yang sangat memberatkan. Yang pertama, meninggalnya pamannya beliau yang sangat dicintainya, yang sebelumnya menjadi pendukung utamanya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ya, jangan kebalik. Ya. Abu Thalib bin Abdul Muthalib, bapaknya Ali. Ya, lepas dari perbedaan pendapat apakah beliau beriman atau tidak, tapi sejarah mencatat bahwa orang-orang Quraisy tidak berani macam-macam dengan Nabi karena ada paman Nabi yang selalu menjaga. Ya. Abu Thalib pasang badan, barang siapa yang berani mengganggu Muhammad berhadapan denganku. Maka aman, selama dilindungi oleh Abu Thalib, Rasulullah aman. Kalau pendukung Rasulullah memang banyak dipersekusi, tapi terhadap Nabi tidak ada yang berani karena ada Abu Thalib yang utama. Dan Abu Thalib wafat. Rasulullah sedihnya minta ampun, sekaligus khawatir waduh. Ya, yang dijagain sudah tidak ada, jadi khawatir. Makanya kemudian ini disebut sebagai Amul Hasan atau Amul Huzn, ya, masa atau tahun kesedihan. Yang kedua, istri beliau Khadijah juga wafat. Dan Khadijah selama ini adalah donatur utama dari dakwah Nabi, penyandang dana. Semua upaya dakwah yang Rasulullah lakukan didukung sepenuhnya oleh Khadijah, istri Rasulullah. Jadi beruntung Rasulullah punya istri Khadijah sebagai pendukung utamanya, sehingga posisi dia sebagai dai kokoh. Makanya penting sekali bagi para dai juga memiliki istri yang menjadi supporter utamanya. Ya. Karena kalau istri nggak jadi supporter utamanya, bahkan menjadi penolak utamanya, nanti misalnya jadi kayak Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu sedih sekali. Ini da'awtu qaumi lailan wa nahar. Nabi Nuh itu berdakwah pada kaumnya siang malam. Al-Quran menyebutkannya itu 1000 tahun kurang 50. 950 tahun berdakwah. Cuma dapat 80 orang. Istri dan anaknya musuh lagi. Itu gimana nggak stresnya Nabi Nuh? Ya. Nah, mau milih mana? Kisahnya Nabi Nuh sebagai istri atau suami istri, atau kisahnya Rasulullah? Kalau saya milih kisahnya Rasulullah. Kalau milih kisah Rasulullah berarti jadi supporter utamanya para suami yang berdakwah. Apapun disupport. Ini bapak-bapak yang ini bapak-bapak lagi dapat angin nih. Jadi kapan-kapan ibu-ibu dapat angin. Nah, jadi meninggalnya Khadijah itu jadi kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paling tidak ketika pulang itu dihibur oleh Khadijah, ini menjadi hiburan yang kuat. Nah, emang Rasulullah nggak ada istri yang lain sebelum Khadijah meninggal. Rasulullah istrinya cuma satu, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ya, Rasulullah menikah lagi menjadi beberapa istri atau poligami itu sepeninggal Khadijah. Ya. Baik, kalau bahas poligami agak sensitif jangan ya. Ini yang kedua, yang ketiga ini unsur syariat tentang sholat yang Allah sampaikan langsung kepada Rasulullah tanpa perantara dari Jibril. Dan ini menjadi peringatan besar bahwa betapa pentingnya sholat. Dan ini menjadi penentu dari kualitas beragama kita. Ya, semua ibadah kita akan dinyatakan baik oleh sholat kita, baik. Sampai kemudian Rasulullah punya doa khusus untuk sholat untuk generasi-generasi selanjutnya yang semoga ini juga jadi doa kita. Ya, termasuk juga ini doanya Nabi Ibrahim
Dan para nabi memohon doa ini kepada Rasulullah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Ya, kita mohon kepada Allah agar jadikan kita sebagai orang yang selalu menegakkan sholat dan juga generasi-generasi setelahku. Ini doa ini harus kita panjatkan agar anak cucu kita nanti menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat, karena menegakkan sholat itu syariat semua nabi. Baik, 3 pelajaran ini semoga menjadi pelajaran yang penting bagi kita agar setiap tahun ada peringatan Isra Mi'raj ini kita benar-benar menjadi umat yang pandai mengambil pelajaran dan kita tidak merugi karena terperosok ke lubang yang sama berkali-kali. Menyedihkan ya kalau kita terperosok di got depan rumah itu berkali-kali. Ada got, udah ada. Oh iya ada got ya. Nanti besok lagi, loh kok gotnya masih ada? Ini ya berkali-kali begitu, diketawain anak-anak itu nanti. Baik teman sekalian, kita kembali ke tema yang sudah ada. Karena laptopnya jauh, jadi saya sambil melihat ke layar. Kalau kliknya bisa dari sini. Baik sekalian, jadi bagian kedua kita nanti filenya bisa saya kirim ke WA ya, biar ini jadi bisa dibaca. Itu tentang membangun manusia peradaban. Kenapa membangun manusia peradaban? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 104, ini kadang-kadang suka disebut ini ayatnya orang-orang Muhammadiyah. Kenapa orang Muhammadiyah? Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu punya kita semua. Jangan gara-gara sentimen ormas kemudian yang kemudian nggak mau bahas ayat ini. Jangan, ini ayat Al-Quran. Orang Muhammadiyah juga nggak boleh mengklaim ini ayat saudara-saudara kita Muhammadiyah. Itu ceritanya kebetulan bapak saya itu waktu masih muda aktivis pemuda Muhammadiyah. Tapi ibu saya aktivis Fatayat NU. Jadi akhirnya menikah, anak-anaknya menjadi Muhammad NU, jadi jangan Muhammadiyah dan NU campuran. Ya. Nah, jadi apa ayat ini? Di ayat ini wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka ada ayat yang ke-110-nya lebih tegas lagi, kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Jadi kita memang dilahirkan oleh Allah sebagai umat terbaik yang kemudian punya tugas untuk yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghindar atau melarang kepada kemungkaran. Dan itu adalah tugas peradaban. Tugas seluruh nabi-nabi ya begitu. Nah, karena nabi-nabi sudah selesai di era Rasulullah, maka tugas kenabian itu menjadi tugas siapa? Itu tugas kita. Ya, salah satunya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sudah nggak ada nabi lagi. Maka tugas kenabian ini adalah tugas kita yang kemudian disebut sebagai tugas peradaban. Sehingga kemudian sekalian ya, membangun manusia peradaban tidak lain adalah sebetulnya membangun manusia-manusia yang memiliki semangat perjuangan kenabian. Tapi nggak bakalan jadi nabi. Ya, sehebatnya kita nggak bakalan jadi nabi. Kecuali nanti kalau punya anak namanya Muhammad Nabi, nanti dipanggilnya Pak Nabi. Gitu ya. Tapi juga nggak jadi otomatis nabi dimaksud Rasul. Nah, terus kalian,
sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW, bangsa Arab itu tidak dikenal dalam sejarah peradaban. Ya. Jadi bangsa Arab itu dibagi tiga kata para ulama. Yang pertama bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab kuno yang sudah dilenyapkan. Itu kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud itu bangsa Arab kuno, bangsa Arab asli. Keturunan dari Iram atau Arab bin Sam bin Nuh, ya. Anaknya Nabi Nuh ya, selamat yang ikut naik kapal. Nabi Nuh mendoakan dari Sam ini, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama Taurat dan perjanjian baru itu nyebutnya Sem. Ya. Kalau di Islam Sam. Nah, Nabi Nuh mendoakan kepada Sam ini, dari Sam ini nanti akan lahir keturunan para nabi. Dan semua nabi adalah keturunan Sam bin Nuh. Nah, kemudian Allah lenyapkan, nah anak keturunan dari bangsa Arab kuno ini kemudian berhijrah berpindah ke wilayah Arabia Tengah dan Utara, melanjutkan kehidupannya, dan kemudian ini menjadi kaum atau bangsa yang disebut sebagai bangsa Arab Arifah. Nah, periode kedua, sampai kemudian muncul, datang Nabi Ibrahim datang ke Jazirah Mekah. Ya, di masa Nabi Ibrahim ketika kemudian punya anak, ya, Nabi Ismail baru lahir disuruh pindah. Ya, Nabi Ibrahim suruh membawa istrinya Hajar. Kemudian ditinggalkanlah di Jazirah Mekah yang tak ada apa-apa. Tapi kemudian Allah kirim ada yang namanya kabilah Bani Jurhum pula. Ini nenek moyang Arab kuno, kaum bangsa Arabah, yang kemudian melihat kok ada kehidupan di sekitar Ka'bah. Setelah didatangi ternyata ada ibu-ibu muda dengan anak kecil, masih kecil. Itulah Hajar dan Ismail. Kemudian mereka menjadi berkenalan, membangun kehidupan baru. Disitulah kemudian Nabi Ismail, ya, dan Hajar membangun kehidupan bersama dengan kabilah Jurhum pula. Nah, tapi Nabi Ismail sendiri bukan orang Arab, karena Nabi Ibrahim itu keturunan dari Abir yang kemudian disebut sebagai Ibrani. Ya. Abir juga keturunan masih sama. Nah, percampuran antara orang Ibrani pendatang dengan orang Jurhum pula, bukan Jumhur ya, Jurhum pula yang Arab itu kemudian melahirkan orang-orang Arab yang baru. Jadi orang pendatang yang kemudian menjadi Arab karena menikah berkeluarga dengan orang Arab yang kemudian disebut sebagai musta'ribah. Jadi orang non-Arab yang kemudian menjadi Arab. Dan Rasulullah termasuk keturunan dari Arab musta'ribah. Nah, dalam sejarahnya, sebelum kedatangan Rasulullah, bangsa Arab tidak masuk hitungan sebagai bangsa yang besar. Bahkan cenderung tidak ada catatan sejarahnya. Karena memang waktu itu bangsa pinggiran, ya bukan bangsa utama. Dulu yang dikenal sebagai bangsa besar itu, siapa kira-kira? Yang masuk sejarah besar, bangsa Yahudi. Sejarahnya panjang tuh. Terus ada di Eropa bangsa Yunani, ya, bangsa Yunani, ada lagi bangsa Persia. Jadi perang dalam sejarah kuno itu tidak lepas dari bangsa Persia, bangsa Yahudi, kemudian bangsa Romawi, ya, kemudian bangsa-bangsa kecil yang lainnya. Tidak lepas dari itu. Bangsa Arab nggak ada ceritanya. Karena apa? Ya memang bukan bangsa yang besar. Bahkan kemudian terkenal sebagai bangsa yang dinisbatkan sebagai jahiliyah. Satu-satunya yang menjadikan bangsa Arab dikunjungi oleh bangsa-bangsa yang lain, orang yang mengikuti milah Ibrahim, kata apa? Karena ada Ka'bah. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi karena ada Ka'bah itulah kemudian
Jazirah Arab, khususnya Makkah itu menjadi pusat dari peribadatan. Karena disitulah bangunan pertama yang Allah turunkan, Ka'bah itu, bangunan pertama yang Allah bangun di dunia itu ya Ka'bah. Sejak Nabi Adam. Dan orang-orang yang masih mengikuti milah yang benar, terutama milah Ibrahim, menjadikan Ka'bah sebagai tempat haji, tempat ibadah. Walaupun sebagian juga boleh menyimpang. Baik. Sehingga jemaah sekalian, waktu itu bangsa Arab tidak dikenal sebagai bangsa yang representatif, tidak dihitunglah, tidak masuk hitungan. Ya, tidak masuk hitungan. Tetapi semenjak kedatangan Rasulullah SAW, semuanya berubah. Kayak ini anak-anak itu Power Rangers berubah begitu. Karena nggak pakai lama, cepat sekali perubahannya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Jadi satu demi satu jemaah sekalian, manusia yang ada di sekitar Rasulullah berubah semuanya. Mereka semua mengalami proses rekonstruksi atau pembangunan ulang tentang visi dan pandangan hidup mereka tentang Tuhan. Sebelumnya, orang-orang Arab setelah mereka kemudian hobinya membangun berhala, jadi memang tradisi membangun berhala, membuat berhala itu tradisi orang Arab. Ya. Setelah banjir besar Nabi Nuh, yang pertama kali kemudian membangun atau membuat sesembahan berhala adalah orang Arab. Rasulullah sebutkan dalam hadis dari Abu Dzar, ada 4 nabi dari bangsa Arab. Yang pertama Nabi Hud. Bahkan sebagian ulama menyebut nabi yang pertama berbicara dalam bahasa Arab adalah Nabi Hud. Ya, dan moyang orang Arab itu adalah Nabi Hud. Kemudian Nabi Saleh. Yang ketiga adalah Nabi siapa yang bahasa Arab? Yang keempat pasti Rasulullah. Yang ketiga, kira-kira siapa ya Nabi yang bahasa Arab? Jadi dari sekian ribuan nabi, yang orang Arab cuma 4. Selebihnya mayoritas orang Bani Israel. Yang ketiga adalah Nabi Shu'aib. Jadi memang kenapa berhala paling banyak di sekitar Mekah? Ya karena memang yang mendirikan, yang membangun, yang membuat, memunculkan berhala orang-orang Arab. Makanya disebut jahiliyah karena hobinya bikin berhala. Sebuah bangsa sampai dikirim nabi itu saking kebangetannya bangsanya. Kenapa Bani Israel paling banyak nabinya? Karena paling kebangetan orangnya. Kenapa di Jawa nggak ada nabi? Karena dia baik-baik. Orang Indonesia baik-baik. Ya, orang Indonesia itu nggak banyak macam-macam. Asal pemimpinnya baik jadi baik. Kalau pemimpinnya nggak baik, itu kan nggak baik. Ini ciri-ciri bangsa ya. Nurutan. Baik. Nah, tapi kedatangan Rasulullah menjadikan semuanya berubah. Mereka kemudian mendefinisikan ulang tentang Tuhan. Apa iya Tuhan kok diapa-apain nggak bisa? Nabi Ibrahim termasuk yang pertama-tama melakukan itu. Ya, dibongkar semua berhalanya, kemudian salah satu yang besar dikalungin kampak. Ketika orang-orang semua protes, Ibrahim kamu yang ngancurin berhala. Oh, enggak. Tapi kata orang-orang Ibrahim kan engkau yang menghancurkan, enggak itu. Yang ngancurin dia itu yang pegang kampak. Nah, ini logika Ibrahim yang sangat cerdas. Enggak, dia nggak bisa apa-apa. Ya kalau nggak bisa apa-apa, kenapa kalian sembah? Ini logika Ibrahim yang sangat cerdas. Dan begitulah kemudian Rasulullah mengajarkan tentang hakikat ketuhanan, bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ya, dalam surat dalam Al-Fatihah juga sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Al-Ikhlas juga disebutkan tentang bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Karena waktu itu sebagai besar orang meyakini Tuhan itu punya anak. Rata-rata semua berhala, bahkan dalam keimanan Kristiani juga disebutkan Tuhan itu punya anak. Maka kemudian direvisi semuanya, sekalian.
Dan revisi tentang konsep Tuhan ini menjadikan semuanya berubah. Ya. Karena inti dari kehidupan orang itu tergantung tentang konsep ketuhanannya. Semuanya menjadi berubah. Kemudian mereka juga ada perubahan tentang mendefinisikan diri sebagai manusia. Tadinya mereka menghamba pada ketuhanan yang tidak jelas. Kemudian mereka kesukuan yang sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang tadinya tidak memiliki adat. Tapi kemudian mereka diyakinkan oleh Rasulullah bahwa tidaklah diciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kemudian mereka mendefinisikan orang bahwa kehidupan yang dia punya adalah tidak lain untuk beribadah. Tidak ada yang lain. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Karena hanya untuk beribadah, maka dia hanya dituntut dalam hidupnya untuk ikut apa kata Allah dan Al-Quran. Maka tiba-tiba semuanya direferensikan kepada Al-Quran. Ya, semua direferensikan kepada Al-Quran. Bahkan ketika turun syariat nikah hanya boleh maksimal 4. Para sahabat yang sebelum ayat ini turun istrinya lebih dari 4 itu dipecatin, dipilih 4 yang terbaik. Dan istri itu yang dipecatin nggak protes karena apa? Ini sudah berislam. Ya, sudah berislam. Kemudian dinikahi oleh sahabat lain yang istrinya belum tepat. Ya, biar tidak terlantar. Begitulah mereka kemudian menerima syariat dengan enteng, tanpa beban. Mohon maaf ini ibu mau larinya ke sini. Nah, ini persoalan berat dan serius. Bayangkan hidup bahagia dengan misalkan 9 istri begitu. Tiba-tiba begitu syariat maksimal 4, 5 itu ya di PHK, PHI, untuk hubungan keluarga. Dan itu tidak ada keributan, tidak ada persoalan karena apa? Mereka tahu hidupnya hanya untuk beribadah nurut pada Allah. Tapi ibu sini juga nurut kepada. Saya sih nggak apa-apa tentang poligami, asal jangan suami saya. Semua orang begitu. Baik, tapi cemburu itu tidak salah. Aisyah itu cemburu yang hebat. Jadi kalau ibu-ibu cemburu dengan suaminya berarti mirip dengan Aisyah. Radhiyallahu anha. Siapa wanita paling mulia di sisi Rasulullah setelah Khadijah kecuali Aisyah. Jadi kalau cemburuan dengan suaminya berarti niru Aisyah. Berarti suaminya niru Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tentang hakikat manusia. Kita percepat ya. Tentang alam raya yang kita di mereka. Mereka jadi tahu bahwa alam raya ini juga bersulit bertasbih kepada Allah. Juga tentang misi kehidupan mereka di dunia. Tidaklah kecuali beribadah tadi sudah. Dan kemudian hal itu menjadi awal dari perubahan besar yang terjadi dalam skala kepribadian mereka. Akibatnya, teman sekalian, secara tiba-tiba gunung Jazirah Arab dipenuhi oleh manusia-manusia besar yang siap memimpin dunia. Yang tadinya tidak dikenal, yang tadinya sama sekali tidak dikenal, tiba-tiba muncul orang-orang hebat. Dunia juga kaget. Jadi kalau kita lihat komentar para orang-orang di dunia itu, tiba-tiba kaget ada orang udik, orang Arab dulu disebut sebagai orang Badui, ada orang-orang Badui, orang-orang gunung, orang-orang kampung, yang tiba-tiba menjadi orang sangat hebat. Dan semua peradaban dunia itu hancur. Kalah di hadapan orang-orang kampung ini. Ya, peradaban Persia yang sudah ribuan tahun kalah di hadapan orang-orang kampung ini di era Umar. Romawi yang sangat kuat di Syam dan di Mesir kalah sama orang-orang kampung ini di era Umar. Kok bisa mereka bisa kalah? Ya, karena ada perubahan besar ini dalam kita. Sedikit lagi insya Allah. Dari masyarakat yang buta aksara, mereka buta aksara. Karena disebut sebagai masyarakat yang ummi waktu itu, maka lahirlah pemikir dan ilmuwan besar. Kita kenal seorang yang hebat bernama
Umar bin Khattab. Setan saja kalau Umar lewat itu takut. Setan beneran maksudnya. Setan itu kan ada dua, dengan jin nanti, nas. Ini yang jin saja takut. Kalau kita kan takut sama jin. Ya, ini jin kalau Umar lewat itu mikir. Apalagi yang manusia. Ya, jadi ketika Umar berpuasa, ya semua takut, nggak ada yang berani macam-macam. Begitu Umar wafat, dikatakan Utsman orang yang sangat baik, lembut tutur katanya, orang boleh berani macam-macam. Utsman, ya orangnya baik, dan mulai macam-macam. Fitnah mulai ini. Umar, ada Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat cerdas dan sangat hebat sekali. Ada Ibnu Umar, anaknya Umar, ya ulama fikih yang sangat hebat. Ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, anak pamannya itu anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ini Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, kurus, krempek. Mungkin kalau kita mungkin dianggap kayak kurang gizi. Ya. Tetapi ketika muncul perintah dakwah pertama, dia orang paling berani di depan, digebukin kata masyarakat. Ya, Ibnu Mas'ud, nggak usah di depan, ente mah di sebut juga jatuh, tenang saja. Dia tetap ya di depan Ka'bah maka digebukin oleh orang-orang Quraisy. Ya babak belur namanya badan kecil. Nah, ketika babak belur diketawain sahabat yang lain, Rasulullah bilang kalian jangan ketawain. Itu betisnya Ibnu Mas'ud itu di surga senilai gedenya seperti gunung Uhud. Nah, walaupun krempek tapi nilainya sangat besar Ibnu Mas'ud ini. Ada Zaid bin Thabit. Rasulullah itu kalau mau ekspedisi ke tempat atau negara lain, mesti nyuruhnya Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit ya disuruh datang ke sana untuk apa? Untuk belajar tentang bahasanya. Dia itu bisa belajar bahasa lain itu paling lama 2-3 hari sudah langsung bisa. Ya, nggak pakai kursus, nggak pakai apa dan lain-lain, pokoknya belajar bahasanya langsung bisa. Allah kasih ilmunya. Ya. Jadi orang-orang hebat ada itu. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Sampai Rasulullah Allah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu an. Saking hebatnya dan mereka taat, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, dari masyarakat yang tidak terstruktur itu lahirlah pemimpin-pemimpin besar, pemimpin negara seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Sejarah mencatat bahwa kehadiran orang-orang ini menggemparkan dunia. Sampai Persia juga takluk dan peradaban-peradaban besar kalah semuanya. Ya. Peradaban besar kalah semuanya. Lagi, muncul pemimpin militer seperti Khalid bin Walid yang menjadi panglima militer tidak pernah kalah. Waktu Khalid bin Walid masih kafir, satu-satunya Rasulullah kalah itu lawan Khalid di perang Uhud. Ya, jadi waktu masih kafir aja hebat, apalagi setelah jadi Muslim lebih hebat lagi. Persia ini habis di era Khalid bin Walid. Makanya kalau punya anak kasih nama Khalid ya. Tapi nggak milenial, nggak milenial. Ada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ada Al-Musanna, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Ini orang-orang yang sangat hebat dalam dunia militer. Mereka semua orang-orang yang di era Umar menjadi panglima-panglima di penaklukan Jazirah, Persia, Arab dan seterusnya. Baik. Nah waktu itu memang tidak ada yang namanya orang profesinya militer. Kayak sekarang kan ada orang kerjaannya apa? Ya TNI. Gitu. Kalau dulu nggak ada. Kalau lagi nggak perang, ya mereka kembali jadi guru-guru yang dagang nggak ada. Begitu perang jalan. Baru ada tenaga militer organik yang memang profesinya jadi militer itu di era Bani Abbasiyah ketika khalifahnya adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ya, nanti kalau sudah sampai di Bani Abbasiyah. Lihat lagi, kita cepat saja. Dari mereka muncul pula entrepreneur yang ulung. Abu Bakar As-Siddiq yang hartanya tidak pernah habis. Kalau berinfak semuanya. Abu Bakar untuk
keluarga kamu gimana? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tapi habis itu tak pernah duit banyak, pikiran banyak bisnisnya. Ya. Kemudian Utsman bin Affan, ya, sama modelnya. Habis dapat untung besar dari Syam, ya. Suara gemuruh pasukan kuda dagangnya itu perlu dengar. Nah, kalau itu suara Utsman bahwa perniagaan hasil perniagaan untungnya. Panggil Utsman, tadi panggil, Utsman, kita mau berjihad. Atau ya sudah itu ambil semuanya. Jadi untungnya semuanya itu diserahkan kepada Rasulullah. Ya. Tapi Utsman juga orang yang tidak pernah merugi ya sampai sekarang. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Pokoknya apapun pasar ketika didatangkan sama Abdurrahman bin Auf, berapa lama itu jadi milik dia. Ya, pokoknya jagoan lah. Pokoknya jagoan. Kita percepat lagi, dari mereka muncul pula kelompok profesional di bidang hukum. Ada namanya bin Abi Thalib, ini rujukan hukum. Ada bidang administrasi Abu Ubaidah. Ya, kemudian ada bidang intelijen. Ini binnya Nabi. Ya, kepala binnya Nabi adalah Hudzaifah bin Yaman. Ya, dalam beberapa ekspedisi peperangan Rasulullah, Hudzaifah diutus untuk menjadi intel, untuk mengetahui berapa besar pasukan mereka, berapa logistik yang dibawa dan seterusnya, sehingga Rasulullah jadi tahu tentang kekuatan musuh. Nah, ini bidang bahasa Zaid bin Sabit. Jadi kalau mau belajar bahasa sama Zaid bin Sabit, ya, 3 hari bisa. Ya, keren ini Zaid. Nah, baik kalian. Nah, ini konklusinya bagian terakhir. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi mencatat bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini muridnya Ibnu Taimiyah. Dia menulis bahwa jumlah ulama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW saat wafatnya berkisar 100 sampai ada 110 ulama. Ulama sekelas sahabat, ya, bukan ulama versi kita, yang mereka menjadi paling utama di bidangnya, nomor 1 di bidangnya. Dan sepeninggal Rasulullah, kemudian mereka itu menyebar ke berbagai negeri. Maka ketika terjadi peristiwa-peristiwa semacam perang Jamal di era Ali, perang Siffin, kita tidak banyak melihat catatan para sahabat Nabi yang itu berkonflik di situ. Sedikit saja. Ada yang mencatat hanya 33 sahabat yang terlibat dalam konflik itu secara serius. Yang lain kemana? Yang lain fokus berdakwah ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Nusantara, ke Indonesia. Karena mereka adalah para ulama yang punya banyak ngapain berperang dengan teman-teman, mendingan berdakwah. Dan ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi sejarah yang sekalian menceritakan pada kita tentang kemampuan Islam untuk senantiasa melahirkan manusia-manusia besar. Sampai Michael Hart itu menulis, ya, 100 manusia paling berpengaruh di dunia nomor 1 adalah Rasulullah SAW. Karena dia terbukti melahirkan orang-orang hebat. Tidak hanya dirinya sendiri yang hebat, tapi orang-orang di sekitarnya menjadi orang-orang yang hebat. Tinta emas sejarah kita tidak pernah kering dari manusia-manusia yang kedewasaannya melebihi umurnya. Umurnya masih muda, tapi sudah dewasa. Contohnya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar umurnya baru belasan tahun, tapi sudah jadi rujukan para sahabat yang lain. Tapi sudah jadi ulama di usia belasan tahun. Ada yang bernama Usamah bin Zaid, tapi bukan anaknya Zaid bin Harith, Zaid bin Thabit, tapi anaknya Zaid bin Harithah. Ya, sekrinya Rasulullah, apa namanya? Kepercayaan Rasulullah mantan budak, tapi sudah dimerdekakan. 18 tahun. Pimpin perang melawan Romawi. 18 tahun anak-anak kita lagi ngapain hari ini sekalian? Perang juga, tapi di handphone PUBG. Juga perang, tapi di PUBG. 18 tahun masih perangnya di handphone. Dia 18 tahun memimpin perang dengan Romawi. Yang dipimpin ada Umar, ada para sahabat hebat. Kita kalau disuruh memimpin perang, pasukan di antara yang kita suruh memimpin perang itu, jenderal-jenderal kira-kira percaya diri nggak sekali. Ya, tapi begitulah para sahabat Rasulullah
memutuskan memimpin perang melawan Romawi pertama kali ekspedisi itu dengan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Umurnya 18 tahun. Jadi kedewasaannya begitu lebih umurnya. Usia bisa jadi muda, tapi keluasan dan kecakapan ilmunya bisa jadi sudah melebihi orang-orang yang lebih dewasa. Tapi jangan khawatir, ya, kalaupun kita sudah tua secara fisik kan nggak bisa ditahan ya. Usia 60 tahun, nggak usah ngaku-ngaku 30, ngaku-ngaku 20, cara jalannya udah beda. Ya, mohon maaf ini Bapak-bapak. Karena memang sudah turunnya begitu. Semakin tua, berumur itu semakin lemah fisiknya. Mau minum obat kuat kayak apa lagi ya tetap sudah sepuh begitu. Tetapi yang tidak boleh ikut menua adalah semangat dan giro kita. Karena roh itu tidak pernah menua di sekalian. Roh itu tidak pernah menua. Maka yang harus kita pelihara adalah roh atau jiwa kita dan pikiran kita. Fisik boleh menua, tapi roh dan pikiran kita tidak boleh menua. Artinya tetap semangat muda. Jalan boleh pelan, tapi semangat untuk berdakwah, berjihad di jalan Allah harus tetap menyala. Tampilnya harus tetap kencang. Yang sedih itu kalau fisiknya masih muda, tetapi ruh dan pikirannya itu sudah tua renta. Masih muda, nggak punya semangat. Itu saya papasan, saya jalan. Terus gimana masa depanmu? Nggak saya semangat. Katanya takdir. Nah, ini yang berbahaya. Dan hari ini banyak dari generasi kita yang seperti itu. Fisiknya masih muda, tapi jiwa dan pikirannya udah rentah, tidak punya semangat, tidak punya giro, dan ini yang menyedihkan. Dan pada zaman dulu Rasulullah, orang-orangnya adalah yang kedewasaannya melebihi umurnya, sehingga walaupun masih kecil, masih muda, tapi mereka sudah berpikir yang besar. Ya, kemudian pikiran-pikirannya jauh meninggalkan zamannya futuristik. Ya, memikirkan jauh ke depan, kira-kira masa depan akan bikin seperti apa. Nah, kita lihat orang-orang hebat sekarang juga sekalian. Ada orang yang bikin Facebook namanya Mark Zuckerberg. Orangnya kaya raya, masih muda. Yang rata-rata kita pakai. Zaman itu dia bikin Facebook, orang-orang ngapain sih bikin begituan, pertemanan, pakai online, nanti juga nggak ada yang peduli. Zaman itu orang nggak peduli, tapi sekarang orang kemudian rata-rata Facebook terutama yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Rata-rata main Facebook itu udah tua. Jadi kalau masih suka main Facebook, ya, berarti memang kelihatan udah tua. Anak muda sekarang mainnya bukan di Facebook, di Instagram dan YouTube, Spotify dan lain-lain. Saya masih main Facebook karena saya udah tua. Ya. Jadi rata-rata orang besar itu berpikirnya itu jauh melampaui zamannya tentang masa depan. Mohon maaf ya, barangkali tersinggung. Kalau pengen melihat orang yang ahli sejarah, katanya biasanya kalau sudah profesor itu nanti biasanya kan mulai mohon maaf rambutnya rontok dan ada kotak, gitu ya. Itu orang pintar biasanya. Nah, katanya kalau yang rontok di belakang itu ahli sejarah, karena dia berpikir tentang masa lalu. Nah, kalau yang rontok bagian depan, dia futurolog. Dia berpikir tentang masa depan. Nah, terus kalau pulang semuanya gimana? Dia pikir dia pintar loh. Jadi rontok semuanya hari ini. Itu ya kan. Jadi ini yang dilahirkan oleh Rasulullah. Orang-orang hebat yang kedewasaannya melampaui umurnya dan pikiran-pikirannya, ya, mendahului zamannya. Kalau orang ini bisa berpikir jauh ke depan, bikin planning yang bagus, maka biasanya dia akan lebih tertata dan menjadi orang hebat. Ya, karena dia bisa memprediksi zamannya. Ini bagian-bagian terakhir. Nah,
Kehadiran mereka telah mengguncang dunia dan mempesona setiap orang yang mengenalnya dengan jujur. Sejak itulah kemudian tiba-tiba ada bangsa yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba menjadi bangsa hebat. Itulah kenapa orang-orang Eropa itu kalah. Orang Romawi kalah karena apa? Mereka orang Arab, nggak punya sejarah perang, nggak punya sejarah hebat. Mereka menyepelekan. Tidak tahunya begitu kemudian berperang, mereka kalah jauh. Di peperangan Mu'tah, 200.000 orang-orang Romawi itu kalah sama cuma 3.000 orang-orang Islam. Gimana ceritanya satu orang lawan 70? Rasulullah sampai perintahkan, panglimanya ada 3. Rasulullah sebutkan satu persatu. Pertama, yang memimpin adalah Zaid bin Harithah. Ya Zaid, kamu panglima pertamanya. Siap Rasulullah. Kalau Zaid sahid, begitu disebut kalau Zaid sahid, berarti pasti sahid. Ya. Karena Rasulullah yang bilang, kalau Zaid sahid dilanjutkan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far siap-siap ya, siap. Zaid sudah tahu, aduh, nanti saya meninggal di Mu'tah. Karena Rasulullah sebutkan, Rasulullah itu bukan orang yang kemudian kira-kira, tapi pasti. Kalau Ja'far sahid dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawaha. Ja'far langsung tahu saya tinggal di Mu'tah. Zaid, kita bareng di Mu'tah ini meninggal. Kira-kira begitulah ya. Mereka happy karena sahid. Kalau Abdullah bin Rawaha sahid, silakan pilih yang terbaik di antara kalian. Abdullah bin Rawaha juga tahu sahid. Di peperangan sama mereka berkecamuk, para sahabat itu tidak tidur karena siang malam perangnya. Saking perang ini dahsyat, sampai dikisahkan ya di sirah itu, bahwa para sahabat itu tiba-tiba tidak sadar ketika bangun tidur. Tertidur ketika bangun musuhnya sudah pada mati. Karena apa? Mereka ditidurkan dalam kondisi berperang. Jadi fisiknya berperang, tapi rohnya ditidurkan, biar istirahat. Kenapa? Karena Allah kirimkan para malaikat yang membantu mereka berperang. Wanzala junudan lam tarawha. Wa'adzabal ladzina kafaru. Allah turunkan prajuritnya yang mereka tidak melihat. Loh, kok pada mati? Jadi saking hebatnya peperangan ini. Nah, sekalian, mereka kaget. Loh, kok ternyata mereka orang-orang Arab hebat sekali, karena sebetulnya yang hebat bukan orang Arab, karena Allah turunkan dulu dan dalam tarawah para malaikat yang tidak kelihatan, karena Allah hidup kepada mereka. Jadi ketika kita menang perang itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah berkehendak memenangkan kita, dan Allah ridho. 3.000 menang. Makanya ketika di perang Hunain, di perang Hunain itu kebalikannya. Setelah penaklukan Mekah, perang Hunain itu ada 12.000 pasukan, 10.000 dari Madinah, 2.000 yang baru masuk Islam. Kata para sahabat, kemudian kalian disuruh bersiap-siap menghadapi perang Hunain. Musuhnya itu jumlahnya cuma 4.000, kata para sahabat. 4.000 lawan 12.000. Nah kita 3.000 lawan 200.000 aja menang, dan bakalan kalah deh kita. Nah, ujung dikiranya menang karena jumlah. Maka kemudian justru di perang Hunain mereka kalah oleh jumlah yang sedikit. Ya. Karena mereka sombong, menang dikira karena jumlah. Baik. Ini juga sekalian, kaum muslimin yang sedang berada dalam titik-titik kekelaman sejarah membutuhkan kehadiran model manusia-manusia muslim untuk memandu kita keluar dari kondisi dan mengembalikan kejayaannya. Hari ini kita akan kaum muslimin ini terpinggirkan. Belum lama ada isu tentang miras, walaupun akhirnya alhamdulillah yang Allah kemudian dibatalkan. Beberapa lama lagi kemudian ada tentang peta jalan pendidikan yang juga menghilangkan rasa agama. Hanya diajarkan tentang kebaikan, tapi tidak disampaikan bahwa kebaikan itu yang harus bersumber dari agama. Protes di mana-mana, kemudian Mas Nadiem dan menteri kita kemudian revisi, dikembalikan rasa agama. Sampai ada yang khawatir, kenapa kok akhir-akhir ini kemudian apa-apa yang terkait dengan umat Islam itu
seolah menjadi terpinggirkan. Dan cuma di Indonesia, di hampir seluruh dunia. Dan ini tidak lepas memang dari sunnatullah tentang periodisasi umat Islam. Nah, kita membutuhkan ya, bagaimana kemudian kita bisa melahirkan generasi-generasi hebat lagi seperti orang-orang di masa yang lalu, para sahabat di masa yang lalu. Untuk itulah sebetulnya kajian-kajian apapun diharapkan bisa memfasilitasi kita menjadi seperti itu. Nah, para pemikir, para ulama mengatakan kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar atau menguasai sebuah negeri, kuncinya ada dua katanya. Ini penutupnya. Apa kunci yang kedua? Kunci yang kedua yang pertama kuasai bahasanya. Kalau kita ingin berdakwah sampai ke sebuah negeri, kuasai bahasanya. Umar bin Khattab mengatakan khatibun nas bil wati qaumihim. Berbicara kepada manusia dengan bahasa kaumnya. Dengan orang Jawa pakai bahasa Jawa. Minimal langgam Jawa. Dengan orang Batak pakai bahasa Batak, minimal logat Batak. Ya. Kemudian dengan orang Sunda, ya dengan langgam orang Sunda. Dan itu akan lebih enak. Maka hatinya bisa takluk dan kita bisa mudah menyampaikan nilai-nilai. Dan yang kedua katanya, kuasai sejarahnya. Karena sejarah ini akan menjadikan mereka terhubung dengan masa lalunya. Dan kalau mereka terhubung dengan masa lalu bahwa ternyata nenek moyang mereka adalah seorang pelaut yang hebat, dulu kan kita diajari di lagu-lagu kita kan. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang hebat, orang pejuang. Insya Allah girahnya akan bangkit. Tapi Belanda tidak menginginkan kita memiliki sejarah hebat. Maka kemudian sejarah itu dimanipulasi oleh Belanda. Dan begitulah Belanda tahu persis tentang bagaimana menguasai sebuah negeri. Kuasai sejarahnya, maka orang akan teringat-ingat oleh sejarah itu sendiri. Maka dari itu, saya secara pribadi berminat untuk mempelajari sejarah dikarenakan itu. Paling tidak sharing agar kita memiliki kebanggaan masa lalu terhadap para orang-orang yang telah berjuang hebat dan kita punya tanggung jawab untuk meneruskan misi besar perjuangan mereka. Jemaah sekalian, kira-kira begitulah gambarannya, sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa lanjut ke tema-tema berikutnya yang sudah masuk kepada tema-tema kita sejarah perjuangan sesuai dengan periodisasi yang lalu. Ya, ada masa Nabi, kemudian ada masa khilafah malam haji nubuwah, yaitu khulafah rasyidin, ada masa mulkan Abdul, yaitu era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan nanti ada masa Bani siapa? Bani Utsmani atau Turki Utsmani. Kemudian nanti muncul namanya era Mulkan Jabariyah. Itu era kediktatoran. Itu dengan munculnya Turki Utsmani dan munculnya dominasi Barat terhadap negeri-negeri Muslim yang terjadi sekarang. Dan nanti kita akan sampai pada bagian akhirnya yaitu kita masa khilafah malam haji nubuwah di akhir zaman. Dan semoga ini menjadi pengingat dan menjadikan kita memiliki rasa rindu terhadap kejayaan yang pernah ada terhadap orang-orang dahulu di sebelum kita, dan kita menjadi bersemangat untuk membangkitkan kembali kejayaan itu, dan semoga ya, kita semua adalah orang yang mengabdikan untuk membangkitkan itu. Ulama mengatakan bahwa likulli zamanin rijaluha wa likulli marhalatin rijaluha. Pada setiap zaman ada tokoh-tokohnya, dan pada setiap episode zaman, episode sejarah juga ada tokohnya. Kalau dulu ada tokoh Rasulullah, ada tokoh para sahabat, para pejuang hebat, maka di zaman sekarang tidak mungkin kita berharap kehadiran mereka. Di zaman sekarang tokohnya siapa? Ya Bapak Ibu sekalian, yang kita semuanya adalah tokohnya, dan semoga kita menjadi tokoh yang dicatat sebagai kebaikan baik di bumi atau di langit. Mohon maaf kalau melantur terlalu panjang. Ya, semoga bermanfaat dan mari
kita tutup, atau kalau masih dilanjut nanti acara yang lain oleh takmir saya tidak tahu, tapi sesi saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada jalur yang patah, jangan ditaruh di lemari besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, nggak usah lapor Pak Polisi. Nanti saya ditangkap repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.